my class. It's me, Miss Agnes, and it's good to see you again, guys. Well, how are you today? I hope you are always in a good condition, always happy and always healthy. In this video, I would like to share to you our new materials, biography text. But before I start to explain to you what is a biography text, let me tell you our learning objectives first. Jadi sebelum saya memulai menjelaskan materinya, saya akan memberitahu kalian dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi makna yang ada pada biography text. Yang kedua, siswa dapat menangkap gagasan pada biography text. Yang ketiga, siswa dapat mengambil pesan moral yang ada pada biography text. Gitu ya. Jadi, apa yang akan saya jelaskan tentu saja berkaitan dengan tujuan-tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Sudah cukup untuk tujuan pembelajarannya. Now let's start. Nah, sekarang Miss mau tanya nih. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu teks biografi? Betul sekali. Teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang. Kalau gambar-gambar ini pasti kalian tahu dong siapa mereka? Ya, mereka adalah Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantara, dan R.A. Kartini. Lalu apa sih Miss hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, supaya kalian tahu apa hubungan mereka dengan pembelajaran kita hari ini, sekarang dengerin Miss dulu ya. Yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang definition-nya. What is the definition of biography text? Biography text is detailed description of person's life that written by someone else and it is non-fiction text. Jadi, teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain. Tentu saja ini adalah non-fiction atau cerita non-fiksi. Kenapa? Karena menceritakan tentang kehidupan orang. Jadi yang benar-benar mereka jalani semasa hidup. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, why we have to learn this text? Kenapa sih Miss kita harus belajar tentang teks ini? Jadi kita harus belajar teks ini untuk mengetahui atau untuk mendapatkan informasi tentang kehidupan seseorang dan untuk mengedukasi kita sebagai pembacanya. Nah, definition sudah, tujuannya sudah, sekarang kita masuk ke generic structure-nya. Jadi setiap teks itu pasti punya generic structure. Lalu bagaimana dengan structure dari biography text? Jadi dalam biography text itu memiliki struktur sebagai berikut. Ada orientation, ada events, ada reorientation atau closing. Bagaimana sih penjelasan mereka, Miss? Jadi yang pertama itu introduction atau orientation. Di sini berisikan tentang biodata si tokoh yang diceritakan. Yang kedua ada events. Jadi events ini isinya adalah runtutan kejadian semasa hidup si tokoh. Dan yang ketiga reorientation atau closing. Ini adalah opini dari si penulis tentang si tokohnya. Bagian ini optional. Jadi bisa semua teks punya dan bisa juga tidak punya, gitu ya. Nah, setelah generic structure, kita masuk ke language features. Jadi, apa sih ciri-ciri kebahasaan pada teks biografi? Yang pertama, karena dia adalah cerita tentang masa lalu, pasti menggunakan apa? Ya, simple past tense. Yang kedua, karena dia menceritakan tentang kejadian-kejadian hidup seseorang, maka dia menggunakan temporal sequence dan temporal conjunction. Dan yang ketiga, yang terakhir, focus on specific person. Jadi, satu biografi itu satu main tokoh.
jadi hanya satu tokoh utamanya saja. Karena kita sudah belajar tentang biography text, definitionnya sudah, tujuannya sudah, language featuresnya sudah, structure-nya sudah, kurang lengkap kalau kita tidak melihat contoh teksnya seperti apa. Di sini Miss punya contoh teks biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Kalian bisa lihat, kalian bisa pause videonya untuk membaca lebih dalam supaya kalian mengerti. Kalau ini terlalu panjang, Miss akan membaginya berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada orientation yang berisikan tentang biodata yang seperti ini sudah jelaskan. Nah, di sini ada yang Miss bold, ada yang Miss tebalin kata-katanya. Nah, itu adalah contoh language features-nya menggunakan simple past tense. Lalu kita masuk ke events. Di sini events ada 2 slide. Nanti kalian bisa pause, kalian harus baca dulu, kalian pahami dulu, karena setelah ini akan ada contoh-contoh pertanyaan yang akan sering muncul tentang teks biografi. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan dari teks biografi. Mari kita jawab bersama-sama. Miss akan membantu kalian. Who is Ki Hajar Dewantara's real name? Jawabannya, Ki Hajar Dewantara real name is Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Number 2, when was Ki Hajar Dewantara born? Ki Hajar Dewantara was born on May 2nd, 1889. Number 3, where was Ki Hajar Dewantara study? Ki Hajar Dewantara was study at ELS. The last, number 4, why didn't Ki Hajar Dewantara continue his study? The answer is because of his illness. Jadi gitu ya. Itu adalah contoh pertanyaan dan cara menjawabnya. Setelah ini, Miss punya latihan untuk kalian kerjakan di rumah seperti yang Miss contohkan. Tapi teksnya berbeda ya. Teksnya adalah tentang R.A. Kartini. Kalian bisa baca, kalian pahami untuk menjawab pertanyaan yang udah Miss kasih, yaitu ini. Untuk kelas hari ini sudah selesai, tetapi sebelum Miss tutup, Miss mau tanya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, biography text. Apa itu biography text? Cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua apa? Oke, tujuan kenapa kita belajar teks ini apa? Untuk mengetahui dan mendapat informasi tentang kisah hidup seseorang. Oke, apalagi? Ya, strukturnya. Strukturnya adalah yang pertama, orientation, events. Yang ketiga, reorientation atau closing. Oke, ada lagi? Ya, terakhir language features-nya. Gimana tadi? Simple past tense, focus on specific person, and using temporal sequence and conjunction. Oke, sudah ya, sudah paham ya untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah Miss kasih tentang R.A. Kartini yang tadi ya. Kalian bisa pause videonya. Miss harap kalian mengerti dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Oke, kelas Miss tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya. See you on the next week.